Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tidak lupa salam bahagia. Bapak Ibu, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, pamong belajar, dan tutor hebat dimanapun berada, saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2026-2027. Saya akan mendiskusikan, menyampaikan terkait dengan bagaimana atau apa mata pelajaran yang disajikan pada struktur kurikulum paket C. Jadi mata pelajaran apa pada paket C berdasarkan regulasi kurikulum yang terbaru. Kan apa Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa sebagian di antara kita yang agak keliru, agak kurang pas ya menerapkan kurikulum paket C pada fase E dan fase F berdasarkan regulasi yang terbaru. Nah, marilah kita simak videonya sampai selesai dan kita saksikan yang lewat ini. Alhamdulillah, sangat senang sekali karena jujur ya, saya memang membuat RPP tapi tidak mendetail apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Sama Bapak pribadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ilmu yang 2 hari ini disampaikan alhamdulillah bermanfaat buat saya. Dan akhirnya kita menemukan membuat RPP tidak berlama-lama, dalam 1 semester bisa langsung jadi, plus juga kita bisa bikin soal tidak perlu lama-lama sehingga tidak membuang-buang waktu, tidak sampai kita duduk pening memikirkan bikin soal, dan soal itu sesuai dengan RPP yang kita buat. Dan alhamdulillah kita buat RPP itu sesuai dengan keadaan peserta didik di lingkungan kita masing-masing. Jadi kita yang ada di Raso Jaya, ada yang teman-teman yang di tempatnya teman-teman sendiri terentang, ataupun di mana saja sesuai dengan kondisi di tempatnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fauzi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa saya membalas ini dengan sesuatu apapun, karena sangat berharga apa yang Bapak berikan. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bagaimana penyajian mata pelajaran pada struktur kurikulum paket C di tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Jadi pada saat ini Ibu dan Bapak sekalian, dasar hukum untuk pelaksanaan kurikulum itu masih menggunakan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, termasuk pendidikan kesetaraan. Struktur kurikulumnya atau kurikulumnya mengacu pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, di mana peraturan ini diterbitkan sebagai perubahan, sekali lagi sebagai perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Jadi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu tidak dicabut, tidak dihapus, tapi diubah. Jadi pada saat adanya pendekatan pembelajaran mendalam, maka kerangka dasar dan struktur kurikulum menyesuaikan dengan penggunaan pendekatan pembelajaran mendalam yang diakomodasi di dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Jadi sejak tahun ajaran 2025-2026 kita sudah menggunakan struktur kurikulum yang berdasarkan Permendikdasmen nomor 1325 ini dan menggunakan kerangka kurikulumnya dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, di dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini muatan program pendidikan kesetaraan masih tetap dinyatakan dengan SKK. Jadi muatan belajarnya dinyatakan secara terukur dalam satuan kredit kompetensi. Masih tetap sejak awal berdirinya pendidikan kesetaraan, muatan belajarnya itu masih satuan kredit kompetensi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apa itu SKK? Ini saya mengulang sebentar ya. Nanti Bapak Ibu bisa simak video mengenai kupas tuntas satuan kredit kompetensi dalam pendidikan kesetaraan.
tapi saya hanya menyampaikan sekilas ya. Jadi SKK ini menunjukkan bobot kompetensi yang wajib dicapai oleh peserta didik, yang wajib dicapai oleh murid. Dan penyelesaian atau pencapaian SKK itu dapat dilakukan melalui pembelajaran, yaitu berupa bisa tatap muka, bisa kegiatan belajar mandiri dan atau tutorial. Nah, apa itu tatap muka dan apa itu belajar mandiri dan apa itu tutorial? Silakan simak pada video saya sebelumnya. Nah, kemudian konversi 1 SKK itu 1 SKK untuk pelaksanaan tatap muka, atau misalnya 1 SKK itu dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka, maka konversinya sama dengan 1 jam. Jika dilaksanakan dengan tutorial, konversinya 2 jam. Jam pelajaran, bukan jam 60 menit ya. Kemudian ketika dilakukan dengan belajar mandiri, 1 SKK konversinya adalah 3 jam pelajaran. Nah, berapa menit untuk paket C 1 jam pelajaran? 1 jam pelajaran untuk paket C setara dengan 45 menit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekilas mengenai SKK. Secara lengkap Bapak Ibu nanti bisa melihat video saya mengenai kupas tuntas SKK pada implementasi pembelajaran pendidikan kesetaraan. Nah, sebelumnya saya akan melakukan penjelasan umum, akan menjelaskan secara umum ya, bagaimana beberapa hal yang perlu kita cermati dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan, baik paket C, paket B maupun paket A. Tapi video ini fokusnya adalah ke paket C. Pembelajaran intrakurikuler ini dilaksanakan dengan mengacu pada capaian pembelajaran atau CP untuk mata pelajaran umum dan pilihan sesuai dengan jenjang pada pendidikan nonformal. Jadi intrakurikuler itu dilaksanakan CP-nya itu sama dengan pendidikan formal sesuai jenjangnya. Jadi kalau paket C menggunakan CPC mata pelajaran wajib maupun mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMA ya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kokurikuler dilaksanakan paling sedikit melalui muatan pemberdayaan dan muatan keterampilan berbasis dimensi profil lulusan. Paling sedikit. Jadi kalau mau mengadakan kokurikuler dengan bentuk lain, misalnya lintas disiplin ilmu atau penguatan untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu boleh. Tapi paling sedikit yang harus disajikan kokurikulernya adalah untuk muatan pemberdayaan dan keterampilan. Sedangkan ekstrakurikuler, Ibu dan Bapak sekalian, tidak wajib dilaksanakan pada pendidikan kesetaraan. Artinya kalau akan mengadakan ekstrakurikuler boleh, tapi tidak mengadakan tidak apa-apa. Loh, kenapa di kesetaraan itu tidak wajib? Karena barangkali masuknya kan Bapak Ibu tidak tiap hari, seminggu 2 kali, muridnya warga belajarnya datang itu sudah luar biasa. Nah, kalau mau ditambah ekstrakurikuler, malah menjadi beban mereka untuk datang ke satuan pendidikan nonformal SKP maupun PKP. Itu kemungkinan alasannya Bapak Ibu. Nah, kemudian mata pelajaran wajib. Jadi nanti kalau ada mata pelajaran wajib, itu ya wajib harus diberikan untuk semua murid. Nah, ini nanti yang akan perlu kita pahami ketika kita akan menyajikan mata pelajaran di fase E. Jadi kalau di fase E itu ada mata pelajaran wajib, ya harus wajib diberikan. Misalnya di sana ada mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, ini yang pertama kali yang harus saya garis bawahi, karena masih ada beberapa satuan pendidikan PKP dan SKP yang belum menyajikan mata pelajaran IPA. Loh, kenapa? Karena kami kan mendadak IPS, Pak. Jadi mata pelajaran IPA tidak disajikan. Nah, ini yang menjadi kekeliruan ya. Perlu kita luruskan. Jadi pada mata pelajaran wajib di fase E, di sana ada mata pelajaran IPA. IPA itu wajib statusnya. Jadi harus disajikan dan wajib ditempuh oleh peserta didik gitu ya. Nah, berbeda dengan mata pelajaran pilihan. Kalau mata pelajaran pilihan itu dipilih oleh murid sesuai dengan minat dan bakat, dengan ketentuan mata pelajaran pilihannya, cara memilihnya diselaraskan dengan bentuk SMA atau madrasah aliyah yang sederajat. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan proses pemilihan mata pelajaran pilihan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau ada
penganut kepercayaan, silakan dilakukan layanan untuk penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian yang terakhir mengenai muatan lokal ini. Nah, muatan lokal itu adalah pembelajaran sesuai dengan potensi lokal, baik itu bisa berupa seni, bisa berupa prakarya, bisa berupa PJOK, bahasa, teknologi, yang dapat kegiatan pembelajaran muatan lokal ini dapat diintegrasikan ke maper lain atau di muatan pemberdayaan dan keterampilan atau mungkin berdiri sendiri. Misalnya di sebagian Bapak Ibu menggunakan bahasa daerah, apakah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang sebagai muatan lokal. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan maper lain atau mungkin seni budaya atau mungkin olahraga. Loh, pencak silat itu bisa menjadi muatan lokal dan bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran PJUK. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, muatan lokal itu yang penting adalah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat ya. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah sudah menetapkan, silahkan diikuti ketentuan dari pemerintah daerah mengenai muatan lokal apa yang ada di daerah tersebut. Kalau memang belum ada, Bapak Ibu bisa menetapkan memilih muatan lokal yang akan diberikan kepada peserta didik gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana postur SKK pada program paket C Bapak Ibu sekalian. Nah, SKK di paket C ini ada total keseluruhannya adalah 132 SKK. Di mana terbagi 46 SKK di fase E, yaitu di kelas 10 saja, kemudian 86 SKK di fase F, yang terdiri dari kelas 11 dan kelas 12. Nah, SKK ini masih utuh. Dalam struktur kurikulum penyajiannya masih utuh per fase, kemudian pada kelompok mata pelajaran wajib, pada kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan, dan pada kelompok pada muatan lokal. Jadi terbagi. Kemudian di fase F baru ada SKK untuk mata pelajaran pilihan. Nah, satuan pendidikan ini wajib melakukan distribusi SKK ke dalam kelas dan mata pelajaran yang itu nanti akan menjadi dasar untuk menyusun jadwal Bapak Ibu sekalian. Nah, mengenai hal ini juga bisa dilihat di dalam video saya sebelumnya mengenai kupas tuntas SKK. Bagaimana SKK ini akan memengaruhi Bapak Ibu dalam menyusun jadwal di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana struktur kurikulum di fase E ya. Di fase E itu kan ada 46 tadi 46 SKK. 46 itu terbagi di kelompok mata pelajaran wajib 32 SKK, kemudian 12 SKK untuk muatan pemberdayaan dan muatan keterampilan, kemudian 2 SKK di muatan lokal. Nah, kalau kita melihat struktur kurikulum lengkap paket C ini kan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 di lampiran 2 itu ini saya mengutip di lampiran 2. Di sana di dalam setelah tabel struktur kurikulum paket A, paket B, paket C. Nah, dalam ini paket C itu selalu ada keterangan. Nah, ini tolong Bapak Ibu yang harus dicermati ya. Di sini ada keterangan ya. Di sini ada keterangan A kurung tutup, B kurung tutup, C kurung tutup, D kurung tutup, E kurung tutup. Misalnya A kurung tutup diikuti oleh peserta didik dengan agama masing-masing. Jadi dalam struktur kurikulum itu tertulis lengkap pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Jadi Bapak Ibu, dalam struktur kurikulum itu tulisannya lengkap. Nah, nanti Bapak Ibu di rapot itu harus tertulis apa agama yang dianut pada rapot peserta didik. Tidak boleh di rapot nanti ditulis pendidikan agama dan budi pekerti ya. Harus jelas agamanya apa. Tapi di jadwal Bapak Ibu boleh, karena dalam satu rombel itu pemeluk agamanya bisa bermacam-macam, maka ditulis di dalam jadwal pendidikan agama dan budi pekerti. Tapi
di dalam raport tidak boleh harus tertulis lengkap dengan agama yang dianut. Ya ini tolong Bapak Ibu perhatikan ya. Kemudian B kurung tutup ini, B kurung tutup. Mana B kurung tutup? B kurung tutup adalah yang warna kuning ini. Nah, berarti yang warna kuning ini mengikuti ketentuan B kurung tutup. Apa itu? Diberikan kelas 10 atau fase E. Jadi mata pelajaran IPA yang terdiri dari muatan fisika, kimia, biologi itu diwajib diberikan di kelas 10 atau fase E. Begitu juga mata pelajaran IPS wajib diberikan di kelas 10 karena ini ini B kurung tutup. Nah, kemudian C kurung tutup diberikan di kelas 11 dan kelas 12 atau di fase F. Lihat, C kurung tutup apa? Ini sejarah. Nah, ini. Jadi sejarah itu di fase E belum ada. Sejarah baru wajib diberikan pada fase F di kelas 11 dan 12. Jadi mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran wajib di kelas 11-12. Tapi di muatan pilihan di mata pelajaran pilihan itu ada sejarah tingkat lanjut. Nah, sejarah tingkat lanjut menjadi mata pelajaran pilihan. Boleh dipilih, boleh tidak gitu loh. Tapi sejarah yang tanpa kata-kata tingkat lanjut menjadi mata pelajaran wajib di kelas 11 dan 12. Nah, ini Bapak Ibu tolong bisa diperhatikan. Nah, ini penyajian untuk mata pelajaran kelas 10 ya, kelas 10. Nah, ini mata pelajaran wajibnya pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, PJUK, seni budaya, muatan pemberdayaan dan keterampilan serta muatan lokal. Nah, kalau saya simulasikan dengan distribusi SKK-nya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh distribusi SKK-nya ya. Distribusi SKK dan juga ada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Nah, Bapak Ibu kalau membaca panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, Bapak Ibu dalam bagian bab 3 pengorganisasian pembelajaran, penyajian struktur kurikulum itu harus juga diberikan keterangan mata pelajaran ini menggunakan pendekatan apa? Apakah pendekatan mata pelajaran, apakah terintegrasi, apakah blok. Yang disebut pendekatan mata pelajaran adalah pembelajarannya dilakukan secara rutin tiap minggu, misalnya ini 4 SKK, pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, disajikan 1 SKK tatap muka, 3 SKK mandiri. Maka 1 jam tatap muka tiap minggu rutin. 1 SKK, 1 SKK, 1 SKK. Ini namanya pendekatan mapel. Begitu juga pendidikan agama. Misalnya 3 SKK, 1 SKK untuk tatap muka, 2 SKK untuk mandiri. Nah, 1 SKK tatap muka tiap minggu, 2 SKK mandiri tiap minggu, itu namanya pendekatan mapel. Nah, yang integrasi bagaimana? Di sini contohnya saya memberikan contoh seni budaya. Nah, seni budaya ini kita integrasikan dengan bahasa Jawa. Jadi seni budaya ini kita tentukan di sini juga menggunakan pendekatan mapel, juga menggunakan pendekatan integrasi. Jadi pada saat tertentu, pada minggu-minggu tertentu, seni budaya dan bahasa Jawa ini kita integrasikan ketika ada muatan-muatan yang bisa diintegrasikan. Nah, ini contoh berikutnya adalah untuk keterampilan dan pemberdayaan. Di pemberdayaan ada muatan untuk pengembangan diri, yaitu kegiatan untuk peningkatan kemampuan wirausaha, ya, kemampuan wirausaha. Nah, kegiatan pengembangan diri kemampuan wirausaha ini bisa diintegrasikan dengan keterampilan, ya, tidak harus terpisah, tidak harus berdiri sendiri, dan pelaksanaannya blok waktu. Blok waktu itu misalnya 1 hari full untuk kegiatan pemberdayaan dan keterampilan yang terintegrasi. Nah, ini namanya blok waktu. Karena begini Bapak Ibu sekalian, pada muatan keterampilan, misalnya muatan tatap muka. Tatap muka itu tidak bisa berbasis mapel. Misalnya 1 minggu 2 jam gitu ya. Itu agak sulit karena apa? Ketika 2 jam pelajaran 90 menit mulai meracik-racik, kemudian menyiapkan peralatan. Nah, 90 menit itu juga cukup waktunya untuk pelaksanaan kegiatan muatan keterampilan tatap muka, tidak cukup. Maka perlu ada waktu tambahan karena SKK-nya 2 misalnya ya. SKK-nya 2 untuk tatap muka ya, yang 4 itu mandiri. Nah, ini perlu di blok. Nah, blok itu satu rangkaian waktu tertentu dalam satu hari atau mungkin 1 hari, beberapa hari, itu waktunya di blok.
Misalnya kegiatan outing class ya, outing class itu kan 1 hari full. Nah itu namanya pendekatan blok Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa sudah bisa mendapatkan gambaran apa perbedaan integrasi blok, dan ini harus dituangkan di dalam bab 3 pengorganisasian pembelajaran di dokumen kurikulum satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana yang fase F? Nah, yang fase F ini kan ada 86 SKK. 86 SKK itu terdiri dari 32 SKK mata pelajaran wajib, 12 SKK keterampilan, 2 SKK muatan lokal, dan 40 SKK untuk mata pelajaran pilihan. Nah, bagaimana contoh distribusinya dan juga pendekatan yang bisa digunakan? Contohnya ini Bapak Ibu sekalian. Yang wajib ini total 32. Kemudian pendekatannya semuanya mata pelajaran baik di kelas 11 maupun kelas 12. Kemudian ada yang terintegrasi seni budaya nanti dengan bahasa Jawa ya. Nah, kemudian yang di bawah mata pelajaran pilihan. Ini total 40 ya. 40 itu di fase F, jadi terbagi 20 di fase 20 di kelas 11 ya. Kemudian 20 di kelas 12 ya. Jadi total 40 SKK, dan semuanya saya beri contoh pendekatan dengan pendekatan mata pelajaran. Nah, kemudian pembedaan keterampilan itu 12 terbagi di fase terbagi di kelas 11 6 SKK, di kelas 12 6 SKK gitu ya. Nah, ini kemudian menggunakan pendekatan terintegrasi dan blok waktu. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan adalah sejarah ini menjadi muatan wajib pada kelas 11 dan 12 ya. Sejarah itu menjadi mata pelajaran wajib, Pak, bukan muatan, mata pelajaran wajib. Kemudian tadi di kelas 10 di fase E itu IPA dan IPS menjadi mata pelajaran wajib. Sejarahnya belum ada karena sejarah itu nanti di kelas 11 12. Nah, sejarah merupakan bagian dari muatan mata pelajaran IPS pada kelas 10, tapi menjadi mata pelajaran kalau nanti di kelas 11. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tolong Bapak Ibu sekalian diperhatikan, pada kelas 10 ini harus wajib menyajikan mata pelajaran IPA. Tidak boleh tidak, harus. Walaupun nanti sebagian besar peserta didik itu sebagian besar memilih mata pelajaran yang kelompok IPS. Tapi dia tidak boleh tidak diberikan. Nah, sekali lagi, tidak boleh tidak diberikan. Jadi artinya wajib diberikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, nanti pelaksanaannya bisa seperti yang gambar tadi ya. Ini bisa menggunakan pendekatan terintegrasi atau blok waktu, atau juga menggunakan paralel. Paralel itu dalam satu semester muatan fisika, kimia, biologi disajikan oleh pendidik yang berbeda, itu paralel dalam waktu yang bersamaan dengan membagi SKK-nya. Tapi nanti nilainya satu, nilai mata pelajaran IPA, bukan nanti dirapot menjadi nilai fisika, nilai kimia, nilai fisika, walaupun paralel, tapi tetap satu mata pelajarannya ya, yaitu mata pelajaran IPA. Nah, ini ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya. Jadi sudah clear ya Bapak Ibu sekalian, mata pelajaran IPA itu disajikan di kelas 10 wajib, sedangkan mata pelajaran sejarah wajib diberikan mulai kelas 11 dan kelas 12. Nanti ada pilihan mata pelajaran sejarah tingkat lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana ketentuan pemilihan mata pelajaran pilihan? Nah, kewajiban satuan pendidikan itu harus menyajikan minimal 7 mata pelajaran yang akan dipilih, minimal 7 yang akan dipilih oleh peserta didik. Nah, hak peserta didik untuk memilih 4 sampai 5. Jadi hak murid, hak peserta didik memilih 4 sampai 5 mata pelajaran yang tersedia, yang disediakan oleh satuan pendidikan. Nah, pemilihan ini disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik sejak kelas 10. Jadi kalau nilai IPA-nya rendah, ya jangan memilih kelompok mata pelajaran IPA, begitu ketentuannya. Tapi kalau dia bakatnya IPA, nilainya bagus di kelas 10, nah dia diberi hak untuk memilih mata pelajaran kelompok-kelompok IPA seperti fisika, kimia, biologi, matematika lanjut, dan sebagainya. Nah, kemudian bobot SKK-nya ada 40 di fase F, baik untuk kelas 11 maupun kelas 12.
Bagaimana strategi penyajiannya? Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita menyediakan 7 mapel, minimal 7, kemudian peserta didik itu memilih bebas ke 7 mapel ini, maka kemungkinan ada mapel yang memiliki rombel kecil, ada mapel yang memiliki rombel besar. Sehingga ada variasi jumlah rombel pada pemilihan mata pelajaran. Maka kemudian ada sebagian satuan pendidikan di formal di SMA, kemudian membuat pemaketan. Pemaketan ini hampir mirip-mirip dengan penjurusan ya, tapi dalam pemaketan ini kita bisa memilih mata pelajaran yang mix antara kelompok IPA dan kelompok IPS ya. Tapi dalam contoh ini saya membuat 2 paket yang mungkin paket pertama kita sebut dengan kelompok paket kelompok IPS, yang kedua paket kelompok IPA. Ini bukan penjurusan ya, bukan penjurusan tapi pilihan. Hanya contoh paketnya saja yang kelompok mata pelajaran lebih cenderung ke IPS dan kelompok mata pelajaran yang lebih cenderung ke IPA. Nah, yang proses pemilihannya itu harus ada dokumentasinya, baik menggunakan Google Form, bisa menggunakan angket yang ditulis ya, kemudian peserta didik mengisi. Tapi yang jelas harus ada dokumennya sehingga nanti mereka bisa memilih. Nah, ini adalah 18 ya, 18 mata pelajaran yang bisa kita tentukan untuk disajikan kepada peserta didik. Jadi satuan pendidikan itu memilih 7 dari 18 minimal 7 dari 18. Nah, bagaimana prosesnya? Bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya kan Bapak Ibu satuan pendidikan menetapkan minimal 7 ya. Nah, di dalam contoh ini contoh sekali lagi ya. CONTOH ya contoh ya. Misalnya satuan pendidikan menyajikan 8. Nah, 8 mata pelajaran ini sudah memenuhi ketentuan dalam permen, yaitu menyajikan minimal 7 mapel untuk dipilih. Nah, kemudian peserta didik tidak bebas memilih 8 mapel ini. Kan ini kita menyajikan 8. 8 ini sudah sesuai ketentuan minimal 7. Tapi kalau kita beri kebebasan, nanti sekali lagi seperti saya katakan tadi, ada mata pelajaran yang jumlah pemilihnya sedikit dan pemilihnya banyak, tidak seragam. Nah, ini yang kemudian akan menyulitkan pengelolaan kelas, pengelolaan rombelnya. Maka kemudian kita bisa memaketkan, misalnya paket pilihan 1, yaitu mata pelajaran sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah tingkat lanjut. Kemudian paket yang kedua, matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, kimia. Nah, yang di atas ini bisa kita sebut kelompok IPS, yang di bawah ini kelompok IPA. Nah, mereka kemudian kita minta memilih dan ada dokumen proses pemilihan. Nah, ketika dia memilih mata pelajaran IPA misalnya, yang milih 3 orang. Nah, kalau memang 3 orang ini kita lihat bahwa dia memiliki minat dan bakat serta didukung dengan nilai IPA pada kelas 10 itu memenuhi kriteria, memenuhi ketentuan dan nilainya bagus, ya hak dia untuk mendapatkan kelompok mata pelajaran matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, dan kimia. Itu hak peserta didik. Tapi misalnya ada peserta didik yang memilih 3 dan ternyata nilai IPA pada kelas 10 itu kurang baik, ya kita beri pengertian bahwa dia tidak memiliki cukup dasar untuk masuk ke atau memilih mata pelajaran matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, kimia karena nilai pada kelas 10 kurang mendukung. Nah, ini bisa kita berikan pengertian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kurikulum ini akan membuat kita itu merancang jadwal yang fleksibel dengan penggunaan SKK itu dan juga pendekatan pembelajaran mendalam, kita bisa merancang jadwal yang fleksibel dan terarah, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua pendekatan pembelajaran, semua moda belajar baik tatap muka, mandiri dan tutorial harus tertuang jelas di dalam RPP dan modul ajar. Bapak Ibu bisa menggunakan untuk membuatnya dengan prompt cerdas. Sekarang sudah ada ada prompt cerdas, Bapak Ibu bisa menggunakan. Tapi harus kita teliti hasilnya agar sesuai dengan kondisi yang real, agar sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, sekarang tidak ada lagi persentase. Tidak ada lagi persentase untuk bentuk moda pembelajaran. Baik tatap muka minimalnya tidak ada, mandiri minimalnya tidak ada, maksimalnya tidak ada. Kalau mandiri itu yang tidak dilarang itu adalah mandiri penuh. Dilarang kegiatan belajar
mandiri penuh itu dilarang. Dan pada pembelajaran tatap muka dilarang tatap muka daring penuh. Boleh daring, tapi tidak boleh daring penuh. Sekali-sekali harus ada kegiatan tatap muka langsung di satuan pendidikan. Jadi itu ketentuannya yang tertulis di dalam panduan pembelajaran dan asesmen halaman 34 dan 35. Bapak Ibu bisa cek nanti ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan strategi jadwal, ya, jadwal statis dan jadwal dinamis. Nah, jadwal statis itu cocok untuk peserta didik murid usia sekolah, kemudian jadwal dinamis itu lebih cocok untuk warga belajar yang usia dewasa. Nah, mengenai jadwal statis dan dinamis, Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya dalam kupas tuntas SKK ya gitu. Bapak Ibu silakan disimak videonya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir, bagaimana kunci sukses implementasi? Pendekatan memuliakan peserta didik ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam harus selalu mengedepankan pendekatan yang memuliakan peserta didik, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Menggembirakan itu bukan berarti harus dikit-dikit ice breaking, tapi ketika peserta didik itu belajar tidak ada tekanan, tidak ada keluh kesah, sehingga dia belajar dengan cara-cara yang gembira, dengan cara-cara yang senang. Nah, kemudian kita harus optimalisasikan belajar mandiri yang terstruktur. Bapak Ibu bisa menggunakan lembar kerja peserta didik, membuat LKPD. Jadi berikan dia tugas-tugas yang terstruktur agar pembelajaran mandiri itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, setelah peserta didik belajar mandiri harus didukung dengan tutorial. Apa itu tutorial? Tutorial adalah kegiatan untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan yang lebih penting adalah mengkonfirmasi pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, yang berikutnya adalah kolaborasi tenaga pendidik. Kolaborasi tenaga pendidik sangat dibutuhkan untuk merumuskan jadwal, memetakan paket-paket mata pelajaran pilihan, dan menyusun RPP yang sejalan dengan tujuan pendidikan kesetaraan. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan akses Prom Cerdas untuk pembelajaran bermakna, pesan sekarang di tautan ini, dan juga Bapak Ibu bisa klik di deskripsi YouTube ini. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon maaf, dan tentunya kita akan terus berjuang untuk meningkatkan pendidikan sekarang yang berkualitas dan bermartabat. Untuk apa? Untuk pendidikan bermutu untuk semua. Sekian, kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.